Lu pada capek main kompe, soalnya temen-temen lu tuh kayak anjir geblek banget, nggak jago banget. Mending pada uninstall aja dah. Pokoknya yang jago gua. Lu pada nge-throw, lu pada ATM, lu pada feeder. Lu kesel sama mereka, lu merasa karir e-sport lu gagal gara-gara mereka, ya laporin aja. Nggak laporin ke game, tapi laporin ke sebuah website. Dan akan ada bounty hunter yang akan mengurus itu semua. Nggak ya, jangan lakuin itu ya. Ini nggak sehat banget, tapi lagi rame diomongin. Jadi ada sebuah website bounty hunter, tapi di sini tuh bukan kayak nemuin orang, ngedoxing orang, dan lain-lain. By the way, jangan dilakuin ya, itu nggak boleh dilakuin. Melainkan bikin karir seseorang di game itu jadi lebih jelek, jadi lebih kacau balau. Lu nge-throw, tau nge-throw gak sih? Lu bener-bener main jelek biar orangnya kesel, jadi kayak professional rage baiter di game kompe gitu lah. Lu kok gitu? Jadi lu dibayar buat main jelek? Yes, dibayar buat ngerusak hari orang, atau ngerusak MMR orang, atau ngerusak rank orang? Yes, kok bisa begitu? Wah, bulan puasa nih. Setuju dong kalau baiknya nih banyakin ibadah. Tapi ibadah perlu waktu dan energi dong, ya nggak sih? Cara dapetin waktu dan energi gimana? Ya disiapin, dicari, dan coba dicek. Selama ini ngerjain sesuatu pakai cara lama nggak? Buang-buang waktu dan energi nggak? Misal nih, urusan perbisnisan, track stock, tanda tangan, kirim invoice, follow up payment, bikin laporan. Itu masih pakai aplikasi yang terpisah-pisah gitu nggak? Yang satu di sini, yang satu di situ, yang satu di sini lagi, aplikasi ini lagi, beda aplikasi lagi. Kalau iya, mending cobain Odoo, all-in-one business software yang bisa bantuin berbagai macam urusan bisnis lo. Bikin invoice, tinggal klik. Bahkan ada template-nya. Bisa juga kirim otomatis lewat Odoo. Dan statusnya bisa kita track, biar nggak ada payment yang kelewat. Karena semua app-nya terhubung, segala kegiatan bisnis pasti tercatat dengan rapi. Pembukuan jadi lebih gampang. Nggak manual-manual lagi. Mau urus stok, tanda tangan, dan lain-lain, bisa. Jadi punya banyak waktu kan lo buat ibadah. Odoo tuh lengkap banget, tapi kamu nggak perlu juga pakai semua. Pakai satu aplikasi dong juga bisa. Gratis. Kalau butuh beberapa app, harga langganannya terjangkau kok. Buruan ke odoo.com atau klik aja linknya di bawah ya. Thank you Odoo yang udah sponsorin video ini. Thank you semua teman-teman yang udah mau support gue sampai sekarang. Tetap support gue dengan cobain Odoo di link di bawah. Now back to the video. Get paid to throw unofficial Marvel Rifles bounty website face backlash as player asks NetEase to intervene. Marvel Rifles players are asking NetEase Games to take action after the emerge of an unofficial bounty website triggered fear that it could harm the community it's supposedly trying to protect. Jadi ada sebuah website akan gue sensor, yang sengaja dibangun dan dibuat untuk menjadi pusat bounty hunter. Bagaimana cara kerjanya? Terus apa hubungannya sama Marvel Rifles dan game-game kompe lainnya? Put a bounty on griefers and throwers. The first post on its X account says, promising a system that offer an 80% payout for those who successfully throw matches in retaliation. Someone queue in, throw it back, get paid. Jadi gini ya, gue coba jelasin ya. Oke, buat yang udah biasa main game kompe pasti langsung nangkep apa yang gue maksud dan apa yang gue mau coba sampaikan, dan ini sebenarnya fitur apa gitu. Well, gue nggak bisa bilang fitur ini jasa gitu ya, dan ini menurut gue ilegal dan berbahaya. Jadi dia tuh ngejanjiinnya kayak gini, kayak lu pada selama ini kalau main game nemu gak sih orang goblok tolol nggak bisa main gitu, yang ngancurin karir lo, yang ngancurin rank lo gitu kan? So-soan jadi duelist padahal nggak bisa, jadi tanker tapi laganya duelist. Atau lo main Valo gitu ya, terus kagak ngerti cara planting, kagak ngerti camp-camp spotnya, dan nge-call atau ngasih tahu, ngasih sinyal nggak benar. Lu sebel kan sama orang kayak gitu? Sebel dong. Nah, bagaimana kalau kita ngebayar orang untuk ngancurin hidup dia juga gitu? Kan dia udah ngancurin hidup lo tuh, udah ngancurin hari lo tuh. Rank lo jadi turun, gameplay lo jadi marah-marah, lo jadi stres mainnya ya kan? Turun lagi ranknya, mau naikin rank makin turun lagi, nggak naik-naik tuh, jadi tetap di rank culun tuh. Ayo kita bikin dia kayak gitu juga yuk, biar dia ngerasain feel dia sendiri gitu, biar dia ngerasain apa sih rasanya main sama orang yang nggak bisa main gitu kan. Nah kan ada orang nih yang nggak bisa main, sosokan main di tim lu nih. Nah lu ngebayar orang ya di sebuah website untuk main sama dia ya, itu terus lu mainnya nge-throw juga, nge-feed juga, jadi kayak main goblok juga gitu, bikin dia nge-rage juga gitu, jadi kayak balas dendam ke balas dendam gitu loh, retaliation gitu, biar dia ngerasain hari lu yang menyebalkan itu. Dan yang berhasil bikin dia sebel, yang berhasil ngebuktiin kalau dia jadi ngaco mainnya, jadi sebel juga, lu bakal dapet duitnya, dapat cut lah 20% buat website, 80%-nya buat yang berhasil buktiin. Jadi ya ajang balas dendam aja gitu, atau ajang yang sok-sok ngasih tahu gimana rasanya gitu main sama lu gitu. Katanya sih tujuannya untuk membuat community jadi lebih serius mainnya. Kalau nggak sesuai rank gak usah main, kalau nggak ngerti role gak usah main gitu. Tapi di mata gue jadi langsung problem dong. Orang yang tadinya di pelaku utama nih ya, misalnya si A main sama si B culun nih, main culun banget gitu kan, dibayarin sama si A di website itu untuk lu pada main sama si B, bikin dia sebel sama gameplay lu pada.
pada? Gameplay lu pada jelek kan? Gameplay lu pada sengaja nge-throw kan? Gameplay lu pada sengaja ngejelekin kan? Ya si B jadi kesel, terus si B atau website itu juga, si B bikin bounty juga di lu untuk nge-throw. Padahal kan gue pura-pura nge-throw. Orang-orang pada nge-throw dia juga, nge-throw lagi. Gimana bikin komunitas sehat? Ini mah jadi kayak throw festival anjing, ini lingkaran setan rage bait yang muter-muter terus hanya karena ada satu orang yang nggak mau ngakuin kalau dia sebenarnya culun gitu, tapi ngatain teammate culun gitu. Ya jelas problematik, jelas berbahaya, jelas ngaco banget. Ya dan tentu saja orang-orang marah dong, yang orang yang punya akal sehat langsung bilang ini website problematik dong, ini bakal ngaco nih. Some have already called out how widely used bounty website could cause a domino effect that sees not only griefers punished but everyone else too. One Reddit user calling attention to the issue says they have already seen an increase in sabotage measures for every kind of player, warning that now every game is people throwing each other's game. Ya tadi yang gue bilang, lama-lama orang bakal nge-throwing yang dibayar, throwing yang emang gak dibayar, terus abis itu sengaja throwing yang dibayar dibilang throwing orang lain, dia kena throwing juga dan lain-lain. Jadi kayak lu bikin community makin nge-throw gitu loh, for the sake of money, yang tadinya lu pikir bakal ngasih pelajaran ke orang, tapi lu malah nyiptain lingkaran setan rage baiter game kompe. Kan menurut gue ini problematik banget dan kacau banget. Lu hanya akan menciptakan masalah lagi yang baru gitu loh. Lagian gue singgung kali kan, nih kalau dalam dunia kompe nih, jangan-jangan bangsat juga gitu, lu ngatain orang culun, padahal lu yang gak bisa main, lu yang gak bisa nge-kill, lu yang gak bisa jadi tanker bener, tapi lu nyalahin orang lain. Lu nyalahin dulu duelis lu nyalahin support lu, padahal lu yang culun. Duelis lu yang main bener dan lu katain culun, malah lu bayarin orang bounty gitu kan ngaco. Terus lagian gue juga aneh gitu, bingung gimana caranya orang ini bisa tahu main sama orang itu gitu. Terus kayak laporannya gimana, kirim bukti screen record video gitu. What a chance lu ketemu orang itu gitu dalam public match, susah banget gitu ngajak duel, maksa party bareng sama strangers. Gue sih langsung kayak curiga nih, siapa strangers banyak banget ngajak gue party. Oh anjir, gue di bounty. Dan kayak contoh deh, misalnya Marvels gitu kan, berapa sih, 6 versus 6 ya, 5 versus 5 ya gitu kan, yang mau di bounty 1, tapi yang 4 lainnya orang bener gitu. 4 lainnya jadi merasa ketro sama lu. Kacau balau, apa sih ini? Kacau banget. Makanya tadi yang gue bilang, ini sih sebenarnya masalahnya adalah orang-orang yang terlalu kompe di game kompe, tapi nggak kuat nerima konsekuensi dari game kompe itu sendiri. Konsekuensi bahwa nyatanya lu yang culun sih, seriusan. Kita udah lihat lah, dan lu bisa temuin lah, cari aja FF bocil gitu. Lu lihatnya para bocil-bocil yang teraknya paling keras, teraknya paling bacot gitu, tapi ternyata dia yang paling nggak bisa main. Dan gue ngomong bukan sebagai so-called uncle yang mungkin udah punya ponakan atau anak yang lihat anaknya bacot. Enggak, karena gue pernah jadi bocil itu, pernah jadi orang-orang yang kuar-kuar bacot, culun lu bangsat, tapi padahal yang culun gua. Tapi mungkin ini saran lah buat teman-teman. Gue pernah di lingkungan kompe, dan gue sadar bahwa ternyata mungkin gue yang culun ya, tapi juga banyak orang culun di sekitar gue. Tapi ya itu akan ngebentuk sebuah lingkungan yang akhirnya lu akan stres untuk main game. Gue lupa gitu, gue main game untuk escape dari reality gue, untuk gue having fun. Dan di posisi gue yang sekarang, gue udah nggak terlalu mau sekompe itu. Walaupun kalau yang banyak main bareng sama gue pasti tahu kalau gue masih kompe gitu. Tapi kayak ya gue agak mulai pelan-pelan menghindari kompean sampai gimana gitu. Takut merusak hari gue dan merusak hari orang lain. Kalau lu udah nggak fun mainnya, kalau lu udah sampai urat mainnya, kayak ada something's wrong with you deh. Lu mesti step back dan coba evaluasi, ini game kompe masih buat lu apa enggak. Gue nggak bilang dengan jangan main game kompe atau gimana. Toh gue masih main game-game kompe, tapi kayak gue punya syaratnya gitu. Kayak gue cuma main bareng teman-teman gue, dan gue nggak ngejar ranked atau gimana, karena gue nggak punya impian lagi gitu menjadi so-called atlet e-sport. Nggak, dengerin gue, seriusan dah. Lu pada ranknya apa, umur berapa, ya nggak usah sok-sokan lu jadi atlet e-sport. Nggak bisa. Ya gue tahu nothing is impossible dan lain-lain, tapi ada evaluasi juga dong, ada berhitung juga dong. Lu siapa? Kalau lu masih marah-marah doang dan rank lu masih segitu-segitu aja, dan umur lu udah mau masuk SMA atau kuliah, evaluasi pak, sadar diri. Ya tapi nggak masalah lah, nothing is impossible lah, itu hidup lo lah, karena lo coba lo kejar aja lah sampai lu sadar diri lah. Tapi kalau lu mau dengerin omongan gue, kagak, lu kagak jago di e-sport, udah lu sekarang fokus kuliah, lu fokus SMA, lu fokus belajar, lulus, naik kelas, banggain orang tua lu, jangan bikin susah. Enggak, lu nggak cocok e-sport, nggak ada tiba-tiba lu kayak dari e-sport. Enggak, lu mainnya culun, lu nggak jago-jago amat, lu medikor ya, skill lu medikor, semua orang skillnya sama kayak lu, skill lu sama kayak semua orang. Anda tidak spesial. Kalau skill Anda spesial, Anda coba bikin streaming, Anda coba bikin klip, dan nanti pasti ada tim e-sport ngubungin Anda. Nyatanya tidak kan? Karena kenapa? Ya karena Anda medikor. Dan tidak apa menjadi medikor. Saya juga mediocre kok, biasa saja. Kita emang NPC di dunia e-sport. Ya udah, makanya di have fun. Tapi setidaknya itu saran dari gua, itu nasihat dari gua. Tidak mau didengerin, tidak masalah. Tapi yang pasti kalian dengerin, jangan ikutin ini, jangan sok-sokan ngelakuin ini karena ini nggak benar. Oke? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian punya pengalaman kompe kayak gimana? Gua bisa cerita panjang
panjang tentang bagaimana gue kesel, dan gue juga punya evaluasi buat berbagai macam game kompe. Gimana caranya game kompe lu ini tetap menyenangkan dan gak lama-lama bikin stres orang dan gak ditinggalin orang. Kayak game apa gitu yang tadinya rame terus sekarang sepi, terus dulu sempat jadi tempat orang pacaran, sekarang orang pacarannya pindah ke Roblox. Ya, komedi box kalau kalian tahu apa yang gue maksud. Kritik, saran, evaluasi, pengalaman kalian kompe dan akhirnya cabut, kenapa kalian berhenti, kenapa kalian masih lanjut, coba komen di bawah. Komentar hari ini dari video yang gue makan-makan di Sapporo. Gue dingin-dingin makan es krim di tempat paling dingin di Jepang. Dan komentarnya adalah dari Mac4876 624. Fossil ini mengeluarkan jokes yang expired lagi. Ayo, jokes apa yang gue keluarkan? Cek videonya, cek detiknya. Silahkan kalian komentar di bawah kalau komentarnya mau dibacakan di episode berikutnya. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.